Aku punya soal ini mengenai soal subtes matematika dasar di UTUL UGM tahun 2021. Soalnya begini, jika M sama dengan sin kuadrat X dikalikan dengan kuat tangan 2X ditambah dengan cos kuadrat X dikalikan dengan tangan kuadrat X, maka nilai 2M plus 3 kuadrat adalah, di sini kita harus mencari nilai M-nya dahulu berapa ya. Jadi pertama kita bisa tulis untuk sinnya, sin kuadrat X dikalikan dengan cos kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X dikalikan dengan tan kuadrat X. Nah, kita tahu bahwa cos kuadrat X itu sama dengan cos kuadrat X dibagi dengan sin kuadrat X. Jadi kita bisa tulis ulang, sin adalah cos kuadrat X dibagi dengan sin kuadrat X tambah dengan cos kuadrat X dikalikan dengan sin kuadrat X per cos kuadrat X. Jadi ini akan bernilai 1 dengan sin kuadrat X dibagi dengan sin kuadrat X, atau bisa kita coret. Itu juga dengan cos kuadratnya di term berikutnya. Dan hasilnya adalah cos kuadrat X ditambah dengan sin kuadrat X. Jika kita merujuk ke Pythagoras untuk trigonometri, bahwa sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi M sama dengan 1. Lalu yang ditanyakan soal adalah 2M dikalikan 3 kuadrat. M itu sama dengan 1 ditambah dengan 3. Jika 2 dikalikan 1 maka 2, jika ditambahkan kita akan mendapatkan 5. 5 dikuadratkan sama dengan 25. Jadi untuk soalnya itu jawabannya adalah D. Soal selanjutnya nomor 16. Soalnya mencari nilai X yang memenuhi cos X ditambah dengan 10 derajat sama dengan sin 2X min 10 derajat untuk 0 derajat kurang dari X dan kurang dari sama dengan 180. Dan di sini kita nggak perlu mencari persamaannya untuk bisa mencari X-nya, karena akan mengambil banyak banget waktu. Jadi untuk lebih gampangnya kita bisa melihat kasus-kasus yang dikasihnya. Jadi di dalam soalnya itu kita dikasih X-nya itu sama dengan 30, lalu ada 60, lalu ada 110, lalu ada 120, dan ada 150. Kita bisa evaluasi setiap sudutnya. Pertama kita cek dulu untuk sudut 30. Jika X sama dengan 30, yang akan terjadi adalah cos, berarti 30 ditambah dengan 10 sama dengan 40, sama dengan sin 30 dikalikan 2 itu sama dengan 60, dikurangi 10 berarti 50. Oke, jadi kita mencari dulu apakah cos 40 sama dengan sin 50. Untuk mempermudah kita bisa membuat sebuah lingkaran trigonometri. Di sini derajat 0 atau 360, di sini ada 90, 180, dan ini 270. Di tengah ini 45, lalu di sini 135, lalu di sini 5, 18 ditambah dengan 4 itu sama dengan 225, lalu di sini 5 ditambah dengan 4 berarti 315. Nah, jadi kita lihat dulu, kita anggap cos itu merah, jadi cos itu 40, yang artinya di bagian sini setidaknya. Dan kita anggap warna biru itu sama dengan sin, di mana sinnya itu sama dengan 50. Jadi ada di bagian sini, kurang lebih. Oke, jadi di atasnya. Oke, selanjutnya kita bisa evaluasi di bagian sini. Kita lihat dulu ternyata sin sama cos itu sama-sama positif. Jadi kita bisa evaluasi nilainya. Kalau kita evaluasi, kita lihat bahwa di sin ini dengan
45 itu perbedaannya itu 5. Kita lihat dari proporsinya itu 5. Untuk cos juga itu perbedaannya itu sama dengan 5. Dan kita tahu kalau sin sama cos itu dia seperti nilainya berotasi atau ada proporsinya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat proporsinya di sini 5 dan ini 5, maka kita bisa anggap bahwa cos 40 itu sama dengan sin 50. Jadi 30 ini benar. Karena kita tahu bahwa sin 30 itu benar, maka yang tidak memuat 30 berarti salah. Contohnya ini C, kan tidak ada 30, kita bisa coret. E juga bisa kita coret. Oke, jadi kita bisa mengabaikan 60 karena 60 tidak ada di opsi jawaban. Lalu kita bisa lihat apa yang tersedia, jadi 110, 120, 150. Jadi kita bisa evaluasi bagian 110-nya. Jika kita 110, cos-nya itu sama dengan 120 sama dengan sin 120 dikalikan 2 itu kan 220 dikalikan dengan 10 berarti 210. Nah, kita cari dulu nilainya dari cos sama sin ini. Jadi ini bisa dihapus dahulu. Nah, jadi di sini kita lihat dulu berarti anggap aja cos itu sama dengan yang bagian merah arahnya. Jadi merahnya itu kemungkinan ada di setidaknya ada di bagian sini. Lalu yang warna biru kita anggap sebagai sin itu 210. Kurang lebih dia ada di bagian sini. Jadi maaf banget kalau misalnya nggak spesifik atau akurat. Jadi kita lihat dulu di bagian tandanya. Kalau cos itu dia arahnya minus, ya kan? Dia arahnya minus. Dan sin juga arahnya minus. Jadi tandanya itu benar. Jadi kita akan lihat dari nilainya. Pertama kita bisa lihat dulu cos 120. Cos 120 itu dia lebih dekat ke 90. Dia lebih dari 30 ya. Nah, kalau sin 210 dia itu ditambah dengan 30 dari 180. Nah, kalau misalnya kita lihat bahwa di sini itu cosnya bernilai min setengah. Nah, untuk lebih mudah, aku pakai warna merah aja. Ini adalah min setengah. Nah, kita bisa cek untuk bagian warna biru atau sinnya yaitu 210. Berarti ditambah dengan 30 karena dia itu mepet banget dengan sumbu X, maka di sini min setengah. Jadi yang di sini min setengah dan ini min setengah. Yang artinya yang nomor 2 ini dia benar, kita bisa nggak benar. Lalu kita cari 110. Karena nomor B aja yang tidak ada 110, maka kita bisa coret opsi B karena sudah pasti salah. Oke, jadi yang B kita nggak perlu cari 120. Nah, selanjutnya kita akan cari 150. Kalau 150 kita bisa cek lagi, jadi ini adalah cos 160. Ini 160 sama dengan sin 150 dikalikan 2 itu sama dengan 300. Jadi ini sudah 290. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan cara yang tadi. Misalkan 290 itu ada di bagian sini dan 160 itu ada di kurang lebih di bagian sini. Nah, jadi kita lihat dulu tandanya. Kedua tandanya itu sama yaitu minus, jadi benar tandanya. Lalu kita bisa lihat dari nilainya. Untuk yang cos, dia yang paling dekat dengan sumbu X.
dan dia proporsinya itu sama dengan 20. Ya kan di sini ada 20. Dan kita lihat proporsinya yang sini tuh paling dekat dia dengan sumbu Y, dan ini proporsinya itu sama dengan 20 juga ya. Kalau misalnya kita lihat proporsinya, kalau cos itu setiap mendekati sumbu X itu nilainya besar, jadi kita anggap tandanya itu diabaikan dulu. Untuk sumbu Y, ketika dia mendekati sumbu Y tanpa menghiraukan tandanya, berarti dia akan semakin besar. Jadi kalau misalnya kita lihat proporsinya, maka ini keduanya nilainya sama, yang artinya dengan 150 berarti hasilnya benar. Jadi untuk jawaban ini hasilnya adalah D. Oke, soal selanjutnya nomor 17. Jadi soal ini soalnya nilai X yang memenuhi persamaan sin X min tan X min 2 cos X plus 2 sama dengan 0. Dengan 0 kurang dari X dengan X kurang dari pi per 2 atau 90, maka himpunan nilai sin X adalah. Jadi kita disuruh mencari nilai sin X-nya, himpunannya. Oke, untuk soal ini kita lebih mudahnya, karena opsi jawabannya itu sedikit, yang diberi opsinya itu adalah 0, 1 per akar 5, 1 per 5 akar 5, dan 2 per 5 akar 5. Jadi kita di hanya diberi 3 pilihan aja, jadi 0 per akar 5. Jadi ini biar mempercepat, per akar 5. Nah, karena sedikit, jadi kita bisa menggunakan per kasus. Kalau kita cek, kalau sin X sama dengan 0, maka jika X sin X sama dengan 0, maka X itu sama dengan 0 dan 180. Kalau, ya kan? Nah, kalau kita lihat dari soalnya, X-nya itu sama dengan 0 pi per 2. Kita tahu bahwa X itu bisa aja 0 dan 180. Karena X ini tidak sesuai dengan yang diminta sama soal, jadi yang 0 kan jawaban yang kita cari. Jadi 0 bisa kita hilangkan. Jadi ini bisa kita anggap salah emang karena sudah menyalahi dari soalnya. Nah, selanjutnya 1 per akar 5. 1 per akar 5 kita bisa cek dulu. Sin X sama dengan 1 per akar 5. Oke, untuk mencari nilai ini, kita bisa menggunakan dua cara Pythagoras, satu pakai rumus-rumusnya. Nah, jadi kita akan cari dulu menggunakan cara pertama, yaitu adalah menggunakan Pythagoras. Jadi kalau misalnya kita punya sin X sama 1 per akar 5, berarti di sini adalah 1 dan ini akar 5. Dan sisi bawah, miring bawahnya itu sama dengan 2, karena akar 5 dikurangi 1 ya. 4, ya 5 dikurangi 1 sama dengan 4, dan kita akarkan jadi 2. Jadi tan X itu sama dengan setengah, dan cos X itu sama dengan 2 per akar 5. Nah, selanjutnya kita pakai cara kedua. Cara kedua itu simpel, jadi sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X sama dengan 1. Kita tahu bahwa sin X itu sama dengan 1 per akar 5. Jadi ini adalah 1 per 5 ditambah dengan cos akar X 1. Jadi yang kanannya itu akan menjadi, kita langsung aja, jadi ini plus minus. Jadi 4 per 5, yang atasnya kita kuatkan menjadi ini 2 per akar 5. Oke, kita punya dua jawaban. Pertama plus sama minus. Cos X ketika plus itu ketika dia, oke, jadi cos X ketika dia plus itu hanya ketika dari 0 sampai 90. Nah, dia minus itu ketika 90, maaf, dari 0 sampai 90, dan ini 270. Yang artinya jika cos X-nya itu berada di bagian sini, antara sini, maka dia positif. Tetapi kalau kita lihat dari soalnya, soalnya minta dari 0 per X pi per 2. Nah, jadi yang diperbolehkan itu di bagian sini. Jadi yang di bawah kita abaikan. Nah, karena hal seperti itu, maka
cos X-nya itu sama dengan plus 2 per akar 5. Berarti jawabannya sama ya. Oke, balik lagi ke soal. Jadi kita tahu sin X-nya itu sama dengan 1 per akar 5 min setengah min 2 cos X-nya sama dengan 2 per akar 5 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, lalu ini kita bisa selesaikan. Di sini ada min 3 akar 5. Lalu di sini kita punya plus. Hasilnya ini berarti 4 per 2. Berarti plus 3 per 2 sama dengan 0. Oke, kita lihat bahwa tandanya itu benar untuk mendapatkan 0 ya kan. Tetapi nilainya itu berbeda. Jika kita mendapatkan nilai 0, maka nilai ini harus sama gitu loh. Dan tandanya berbeda. Karena nilainya tidak sama, maka ini tidak mungkin bernilai sama dengan 0. Maka 1/5 itu 1/5 kali 5 bukan jawabannya. Oke, karena di sini hanya tersisa opsi A, maka kita nggak perlu mencari yang 2 per akar 5 karena itu sudah benar. Jadi jawaban nomor 17 itu adalah A.